Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Eka. Ayo. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani mimpi? Doa ya. Ayo, Mbak Nadia. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Nadia. Sama Bu. Jempolnya mana, Bu? Nanti ya. Oke, Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, boleh? boleh. Semangat, ayo semangat. Ayo, ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku tak mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Oke, ibu ada kesenangan nih. Ada yang tahu tidak? Ibu contohin ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Udah pada semangat ya? Sudah. Oke, sebelum itu ibu mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu menganalisis karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyimpulkan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Apa coba? Tahu. Iya, pinter semua ya anak-anak ibu. 2 jempol untuk kalian. Next. Ada yang tahu pengertian benteng alam itu apa? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Oke, gue kasih tahu ya. Nah, di sini pengertian benteng alam. Nah, benteng alam itu suatu bagian geografi yang menjadi pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Ada beberapa jenis benteng alam seperti gunung, lautan, pulau, kemudian bukit, pantai, dan sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian ada dataran rendah. Siapa yang mau bantu ibu untuk membaca? Saya. Oke, Mbak Gina, silakan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Oke, terima kasih Mbak Gina. 2 jempol untuk Mbak Yeay. Gina. Nah, di sini dataran rendah tadi itu permukaan bumi yang datar. Nah, dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Nah, permukaan laut pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Jadi dia
Mbak Garut, 2 jempol untuk Mbak Garut. Nah, di sini ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu sendiri dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter. Nah, dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Nah, beberapa dataran tinggi antara lain ada dataran tinggi apa? Dekan, kemudian dataran tinggi Gayung, kemudian dataran tinggi Dieng, dataran tinggi yang lagi dataran tinggi iya pinter. Kemudian dataran dengan udara sejuk, kemudian ada sumber daya penghasil teh, kopi dan coklat. Kemudian mata pencahariannya itu ada berkebun dan bertanam. Selanjutnya ada pantai. Siapa yang suka pantai? Saya. Masih suka yang main di pantai ya? Iya dong. Kenapa kau suka main di pantai? Karena sebaik-baik healing adalah pantai. Oh, jadi tapi jangan di dekat itu ya. Dekat apa namanya? Tebing. Iya, nanti ombaknya itu kan gede ya. Jadi jangan terlalu dekat situ, oke? Nah, ayo siapa yang berani membantu? Iya, Mbak Ali silakan. Pantai, daratan yang berbatasan langsung dengan laut, daratan dengan udara yang panas, sumber daya alam yang tersedia yaitu kelapa, ikan, rumput laut. Sebagai objek wisata dan mata pencaharian penduduknya adalah mencari ikan atau disebut dengan nelayan. Iya, pintar. 2 jempol untuk Mbak Ani. Nah, di sini ada pantai. Nah, pantai tadi itu dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran dengan udara yang panas, sumber daya alam yang tersedia yaitu ada kelapa, ada ikan dan sebagai objek wisata dan mata pencaharian penduduknya adalah mencari ikan atau disebut dengan nelayan. Oke. Dari sini sudah paham? Sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Ibu bagi kelompok nanti per kelompok itu dibagi menjadi 2 orang, oke? Perhatikan. Oke? Oke. Nanti coba kita berhitung dulu ya dari Mbak Aprilia. 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, sesuai kelompok ya. Bu ini gimana? Ibu kasih waktu 3 menit. Yang ini gimana? Nah, yang ini diisi ya, dataran tinggi itu apa, kemudian dataran ini apa. Nah, nanti dicocokkan ya. Kau bentuknya penyok, Bu. Iya. Yang mana, Mbak? Ini gambar apa, Bu? Kak Jelsa. Tadi apa coba? Ini dataran tinggi. Ya, nanti disesuaikan sama yang sini ya, dicocokkan ya. Oke, dikasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, pintar ya anak-anak Ibu. Kumpul ya, tinggal dikumpul. Sudah? Sudah, Bu. Nah, nanti Ibu koreksi di rumah ya. Ya, Bu. Nah, refleksi hari ini bagaimana perasaan kalian saat belajar bersama Ibu Eka? Gimana? Senang ya. Kemudian apakah kalian sudah paham materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, pintar. Next. Nah, kesimpulan hari ini siapa nih yang berani Saya, Bu. membacakan? Iya. Yang pertama kesimpulannya yaitu benteng alam di Indonesia. Kemudian perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Iya, hari ini kita belajar mengenai benteng alam di Indonesia. Kemudian juga ada perbedaan dataran tinggi, kemudian dataran rendah dan pantai. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang berani mimpin doa? Ya, Mbak Ina, silahkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Doa mulai.
pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.